Bergabung kembali di channel saya. Hari ini akan saya ulas atau saya prediksi tentang Leslar, di mana Leslar ini ada pemberitaan yang sedang viral saat ini, gonjang-ganjing di dunia maya, ketika ada seseorang yang merupakan politikus dari sebuah partai yang kepikiran, jadi ini masih kepikiran orang tersebut untuk melaporkan Leslar dikarenakan menurut dugaannya Leslar ini sudah melakukan kebohongan publik ya, dan jadilah gaduh di masyarakat. Ini menurut pemikirannya. Nah, yang kita lihat di sini nanti, apakah permasalahan ini menguap begitu saja, ataukah memang akan ditindaklanjuti, ataukah ada semacam kondisi-kondisi yang membaik ke depannya. Membaik di sini dalam arti kata tidak sampai terjadi pelaporan dan lain sebagainya ya. Mari kita ungkap di sini. Di sini saya hanya sekedar membaca dari kartu yang keluar. Baik buruknya saya sekedar membaca, bukan kehendak saya. Jadi buat kalian yang fansnya Leslar, tolong sikapi bijaksana setiap saya memprediksi di sini nanti ya. Bukan kehendak saya. Andai kata baik ya kita aminkan, andai kata kurang baik jadikan itu sebagai kewaspadaan agar Leslar ini bisa melangkah seperti apa ke depannya dan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini baiklah saya kocok dulu. Ada simbol seorang laki-laki, ada simbol burung gosip ya, menjadi pembicaraan di media massa, di masyarakat. Kemudian di sini ada pohon dan rumah yang jauh. Selanjutnya ada istana, ada kabar baik di sini. Kemudian saya buka dari kartu ini. Di sini nanti akan saya buka dari 4 jenis kartu yang berbeda. Bagaimanakah ceritanya, bagaimanakah prediksinya, biar ada cross check dari masing-masing kartu ya guys, untuk meminimkan kesalahan saya mengartikan dari masing-masing kartu. Yang namanya prediksi itu bisa salah, makanya kalian kalau melihat tayangan prediksi harus betul-betul mempunyai pikiran yang rangkap bahwa prediksi itu kebenarannya masih 50-50. Kadang tembus total, kadang tembus separuh, kadang nggak tembus. Itu hal biasa di dalam sebuah prediksi. Makanya kalian juga harus mempunyai kebijaksanaan, mempunyai pikiran yang rangkap dalam menyikapi sebuah prediksi. Ada simbol impartiality, kesetaraan, keseimbangan. Ada simbol self-worth, harga diri. Ada simbol ekspansi, perpindahan. Ini yang kurang bagus ya, karena sekarang ini kan masalahnya ribet. Tapi semoga saja perpindahan ke arah yang lebih bagus. Semoga saja, harapan saya seperti itu. Kemudian di sini ada simbol trickery, tipu daya. Waduh, ada tipu daya ini ya. Kemudian di sini ada simbol persepsi, pemikiran. Kartu yang ini bagaimanakah? Ada simbol harmoni. Ada simbol kreasi, usaha. Ada simbol vulnerability, riskan, rapuh ya. Ada simbol strength, kekuatan. Ada simbol solitude, kesendirian. Ada simbol kebalik ya, ada simbol cangkir. Semoga ada perdamaian di sini, ada semoga ada kondisi yang bisa mendamaikan. Kemudian di sini ada simbol, tapi di sini ada simbol seorang laki-laki yang mempunyai pikiran yang belum apa-apa sudah khawatir semacam itu. Kartu yang nomor 3, di sini ada simbol seorang prajurit bawa pedang melakukan sebuah proses perjalanan, tekad untuk melakukan sesuatu. Kemudian di sini ada simbol yang bisa saya artikan berusaha mencari, berusaha untuk mengobati atau berusaha untuk meluruskan kembali
hal-hal yang sudah carut marut seperti ini. Kemudian di sini ada simbol seseorang ditikung dari belakang. Saya artikan dari masing-masing baris ya guys. Di sini ada simbol ketegasan atau keinginan seseorang itu untuk melaporkan Leslar, dikarenakan sudah menjadi biang pembicaraan di publik, di masyarakat Indonesia. Jadi seseorang ini memang mempunyai pemikiran seperti yang diungkap di pemberitaan, mempunyai pemikiran untuk melaporkan Leslar dikarenakan sudah menjadi pembicaraan di masyarakat, menjadi gaduh di masyarakat. Menurut pikirannya seseorang itu seperti itu. Terus di sini ada simbol ini, tumbuhan yang subur dan rumah yang jauh. Tapi sepertinya hal itu nanti tidak akan ditindaklanjuti. Sepertinya loh ya. Saya bilang sepertinya, karena yang namanya prediksi ini masih memperkirakan. Saya hanya sebatas membaca kartu yang keluar. Di sini ada simbol pohon yang rindang dan rumah yang jauh. Pohon yang rindang ini ibaratnya semacam spiritual yang tumbuh berkembang, dan rumah yang jauh itu masih melalui proses. Jadi seperti ini. Sekalipun di sini ada gonjang-ganjing, untuk bisa melaporkan Leslar ini masih butuh proses. Apalagi di sini ada simbol istana. Istana ini sesuatu yang nyaman, sesuatu yang menenteramkan, dan di sini ada simbol kabar baik, di mana bisa diartikan keinginan seseorang itu mungkin hanya keinginan, dan keinginan itu kayaknya nanti akan ada sebuah kondisi di mana kondisi yang begitu carut marut saat ini akan bisa membaik ke depannya. Ya, jadi entah itu nggak jadi dilaporkan atau ada semacam perdamaian, bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian di sini di baris kedua ini ada simbol impartiality, keseimbangan ya. Kemudian di sini ada simbol harga diri, self worth, yang artinya sebagai publik figur memang segala sesuatunya akan disorot oleh publik, ya, akan disorot. Dan di sini alangkah baiknya demi menjaga nama baik, cobalah untuk menayangkan sesuatu yang berimbang. Sesuatu yang berimbang di sini mungkin bisa diartikan menayangannya jangan terlalu berlebihan, harus melihat kondisi yang ada ya. Misalnya kalau kondisinya sudah nikah siri, ya cobalah jangan menayangkan acara lamaran seperti itu ya. Tapi di sini harga diri guys, harga diri yang bisa diartikan mungkin karena ada semacam kontrak yang sudah disepakati, jadinya mau nggak mau acara itu akan tetap dilangsungkan. Nah, di sini ada simbol impartiality yang artinya jangan hanya berpikir pada cuan dan cuan, tapi juga pikirkan juga nama baikmu. Dipikirkan juga kondisi kedepannya. Makanya di sini ada simbol impartiality, keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Jangan hanya berpikir tentang cuan, dan cuan, pada akhirnya nama baiknya menjadi gunjingan di masyarakat seperti saat ini. Saya hanya sekedar mengartikan loh ya. Ada simbol harga diri, ada simbol impartiality, karena di sini ada simbol keseimbangan dalam hidup. Ini harus seimbang spiritual dan material, harus berimbang jasmani dan rohani. Bisa diartikan nama baik juga harus dipertimbangkan, karir kedepannya juga harus dipertimbangkan, tidak hanya sekedar mengejar cuan, dan cuan. Ini ya. Kemudian di sini ada simbol ekspansi. Ekspansi ini bisa diartikan yang tadinya Leslar ini mendapatkan begitu banyak penggemar, tapi karena merasa ini ada simbol trickery. Nah, simbol trickery kalian lihat di kamus sendiri. Kalian lihat sendiri di kamus, trickery ini artinya apa? Tipu daya. Terus ini artinya apa? Persepsi, pemikiran. Jadi guys, di publik ini merasa ditipu daya oleh Leslar karena tayangan-tayangan yang sudah seperti itu. Baru mengaku nikah siri setelah penayangan-penayangan di televisi yang ada lamaran, yang ada pesta pernikahan, yang ada ijab kabul sampai 2 kali. Itu masyarakat, sebagian masyarakat merasa dibohongi, ditipu oleh Leslar ya.
Tapi kita juga harus bisa melihat kondisi Leslar ini mungkin sudah terlanjur tanda tangan kontrak. Dan terlanjur namanya mereka kan memumbung tinggi, ibaratnya jualan itu sedang laku-lakunya. Makanya dia melakukan hal itu. Tapi sekali lagi di sini harus ada keseimbangan, jangan hanya sekedar mengejar cuan. Pertimbangkan juga nama baikmu, pertimbangkan juga efek ke depannya. Ini disarankan seperti itu loh ya. Jadi guys, saya nggak ngada-ngada. Saya dekatkan kartunya. Ada simbol impartiality, ada simbol kursi, harga diri, ada simbol perpindahan. Dari yang tadinya mengagumi Leslar, ada sebagian yang berbalik. Kemudian di sini ada simbol trickery, tipu daya. Kemudian di sini ada simbol persepsi. Jadi apa yang ditayangkan di televisi atau di YouTube-nya Leslar, ada sebagian dari masyarakat, ada dari publik yang merasa dibohongi oleh mereka. Ini ya. Jadi ini awal-awal dari perseteruan ini. Kemudian di sini ada simbol harmoni. Harmoni ini sesuatu yang kondisi yang bagus. Ada simbol kreasi, usaha atau pekerjaan. Ada simbol vulnerability yang rapuh. Ada simbol strength, kekuatan, dan ada simbol solitude, kesendirian. Jadi permasalahan ini mampu mengoyak-ngoyak keharmonisan nama baik Leslar yang dilambangkan harmoni. Yang tadinya begitu baik ya nama baiknya, tapi sekarang ini menjadi rapuh, menjadi ada penurunan dikarenakan permasalahan tersebut. Tapi di sini ada simbol strength, kekuatan, di mana bisa dikatakan mereka ini masih ada pamornya, walaupun pamornya sudah turun ya, dikarenakan apa yang sudah terjadi. Ada kekuatan di sini, ada strength, kekuatan, tapi di sini ada simbol kerapuhan. Nah, kerapuhan ini terjadi dikarenakan apa yang sudah kita lihat di sini tadi di baris kedua ini, masyarakat merasa dibohongi dan mereka hanya sekedar mengejar cuan tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi ke depannya. Dan di sini ada simbol strength, kekuatan ya guys. Kekuatan ini bisa diartikan kekuatan dari masyarakat yang pro dan kontra. Jadi ada yang masih kuat mendukung Leslar dan ada yang tidak menyukai, berbalik tidak menyukai dari apa yang sudah terjadi. Kemudian di sini ada simbol solitude. Solitude ini kesendirian. Ini kurang bagus yang menandakan karir Leslar bisa turun dikarenakan hal ini. Sekalipun sebenarnya dia masih mempunyai pendukung, tapi di sini ada solitude. Lambat laun akan turun dikarenakan hal ini. Hal ini merupakan titik balik. Jadi untuk Leslar ini harus hati-hati, menyikapi hal ini juga harus memulai untuk merombak cara penayangannya, untuk tidak terlalu berlebihan atau tidak gimana gitu, sehingga ada rasa simpati kembali dari masyarakat atau dari publik yang tadinya sudah berbalik menjadi terpikat kembali oleh Leslar. Jadi sudah harus ada perubahan yang ditunjukkan oleh Leslar. Dari yang tadinya sangat berlebihan seperti itu, sekarang cobalah untuk menayangkan lebih real dalam penayangan di YouTube-nya, sehingga ada simpati kembali dari publik yang sudah berpaling tadi kembali menyukai Leslar ya, harapan seperti itu. Dan di sini di baris ke-4 ini ada simbol cangkir yang artinya kemungkinan nanti ada semacam perundingan atau semacam perdamaian. Harapan saya seperti itu. Ya, di sini ada pengharapan untuk bisa kondisi yang lebih baik lagi antara Leslar dan antara orang yang mempunyai pemikiran untuk melaporkan Leslar ini. Semoga ada terjalin pembicaraan di sini ya. Kemudian di sini ada simbol ini, seseorang yang menutup matanya, menutup wajahnya, di belakangnya ini ada bulan. Bulan ini bisa diartikan rahasia atau masa lalu yang begitu mengintil atau mengikuti dari kehidupan saat ini. Dan masa lalu ini merupakan tabir, maksudnya tabir yang masih ditutupi sehingga membuat mau melangkah serba sulit. Yang dilambangkan seseorang di depannya ada pedang dan ada lilin, yang artinya
ketakutan dari pemikirannya sendiri dikarenakan apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Simpelnya seperti itu. Kemudian di sini ada prajurit bawa pedang. Ini kondisi saat ini yang intinya adanya seseorang yang mempunyai pemikiran untuk bertekad melaporkan Leslar. Nah, karena merasa sudah ditikung dari belakang, merasa sudah dibohongi. Nah, di sini ada simbol ini agar bisa meluruskan kondisi yang ada. Kondisi yang ada ini misalnya dia kan berpikir agar tidak dibuat dibuat permainan, tatanan ini dan lain sebagainya yang saya baca di seperti itu. Jadi ada keinginan untuk meluruskan kembali apa yang sudah dilakukan oleh Leslar karena merasa sudah ada pembohongan publik dan terjadi kegaduhan. Nah, di ini guys, kartu-kartu yang keluar ini lebih mengarah ke awal dari permasalahan ini mencuat. Awal dari permasalahan ini mencuat dikarenakan ini tadi Leslar menjadi bahan gosip di media, di masyarakat Indonesia karena apa yang sudah terjadi. Kemudian ada hubungannya dengan harga diri dan mengejar cuan-cuan tanpa memperhitungkan efek ke depannya. Kemudian di sini juga ada simbol solitude yang artinya kondisi ini bisa menjadi kurang bagus nantinya untuk karir Leslar karena ada solitude, kesendirian. Yang namanya public figure ini kan nggak bisa sendirian. Public figure ini harus bekerja sama dengan netizen. Tapi di sini ada simbol solitude yang artinya ada kesendirian di mana Leslar ini sedikit demi sedikit akan ditinggalkan oleh penggemarnya. Kemudian di sini ada simbol ini masa lalu yang masih merupakan tabir sehingga membuat mereka ini serba sulit atau serba salah untuk mengungkapkannya ya. Jadi guys, ini masih awal-awal mengapa mereka bersikap seperti itu dan mengapa seseorang mempunyai pemikiran untuk menindaklanjuti permasalahan ini dengan melaporkan ke polisi karena merasa sudah ada pembohongan publik dan sudah meresahkan. Nah, kedepannya akan saya prediksi bagaimanakah permasalahan ini semakin terang atau semakin runyam. Kalau semakin runyam berarti kondisinya kurang bagus untuk Leslar ya guys. Tapi kalau semakin terang kondisinya akan lebih bagus untuk Leslar. Mari kita ungkap di sini. Tapi sekali lagi saya katakan, saya hanya sekedar mengartikan, kalian percaya nggak percaya terserah, karena saya juga manusia biasa yang kadang prediksi juga ada kesalahan juga. Saya pakai kartu yang ini, 2 kartu aja ya, 2 jenis kartu untuk prediksi ke depannya. Leslar ini mampukah melewati masa-masa seperti ini? Ada simbol kesetiaan, ada simbol tikus, ada simbol raja, ada simbol kunci, ada simbol matahari yang bersinar. Ada simbol 3 orang yang saling memberi, yang artinya bisa dikatakan semacam kerjasama nantinya atau perdamaian atau pembicaraan. Kemudian di sini ada simbol pedang, tekad, dan di sini ada simbol penyembuhan atau meluruskan kondisi yang ada. Kemudian di sini ada simbol koin, memulai, yang masih harus dipertimbangkan lagi. Jadi seperti ini guys. Kedepannya akan ada kondisi yang lebih bagus lagi untuk Leslar. Tapi di sini ada simbol kunci loh ya. Mau buruk mau enggak, tergantung bagaimana Leslar menyikapi permasalahan ini. Kuncinya di Leslar sendiri, menyikapi kondisi-kondisi yang ada agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Matahari bersinar. Matahari bersinar ini sebenarnya masih ada peluang untuk Leslar lebih baik lagi, tapi tergantung kunci, tergantung bagaimana mereka menyikapi. Jangan abaikan peluang ini, tentunya dengan kehati-hatian menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang ada ini. Kemudian di sini ada simbol ini, ada 3 orang dan ada 2 orang, yang artinya ada pihak nanti yang bisa menjadikan penengah di antara perseteruan ini. Kata pihak yang mau melaporkan ini, mau memproses hukum, nanti akan ada pembicaraan di sini.
Dan itu merupakan tekad sudah diniatkan agar terjadi ini, yang artinya ini bisa dikatakan penyembuhan atau pembetulan kembali atau pembenahan kembali dalam hal penayangan Leslar ke depannya, ya. Jadi ada semacam pembenahan di sini untuk lebih baik lagi. Apalagi di sini ada simbol koin besar yang artinya adanya memulai dalam meraup sebuah rezeki dengan mempertimbangkan segala sesuatunya. Tidak sekedar asal membuat tayangan, tapi dipikirkan dalam membuat tayangan itu. Nah, ini ke depannya jadi Leslar harus ada pembenahan jika ingin karirnya tetap bersinar. Jika ingin masalah-masalah yang konon akan dilaporkan ini tidak sampai terjadi. Harus ada pembenahan yang dilakukan di dalam dirinya sendiri maupun di dalam penayangannya. Semoga saja hal itu bisa membuat matahari bersinar di dalam karirnya dan di dalam kehidupannya nantinya. Jadi kesempatan ini jangan diabaikan. Introspeksi diri saja agar kedepannya bisa lebih baik lagi di dalam perjalanan kehidupannya dan karirnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini ya. Jadi kedepannya bisa lebih baik. Tapi semuanya tergantung pada Leslar. Mau baik, mau enggak permasalahan ini, karena sudah ada yang berpikiran untuk melaporkan. Jadi juga harus ada introspeksi diri dan pembenahan dari diri Leslar. Jadi mau baik dan tidaknya tergantung pada Leslar sendiri. Kuncinya di sini. Tapi di sini ada ini. Akan ada pembicaraan nantinya sebelum terjadi pelaporan. Ini ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga semuanya ini menjadikan pembelajaran buat kita sendiri. Jika kita mau melakukan sesuatu, setidaknya dipikir-pikir dulu untung dan ruginya. Jangan sekedar mengejar cuan, tapi juga harus berpikir tentang karir kedepannya seperti apa. Jangan hanya berpikir sesaat, tapi karir kedepannya menjadi agak-agak menghadapi kendala karena apa yang sudah diputuskan di beberapa hari yang lalu.